Kita ke informasi lainnya, Partai Gerindra mengklaim mendapat tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi terkait kabar rencana perombakan kabinet tahap 3. Namun kabar ini segera ditampik istana. Partai Gerindra mengaku mendapat tawaran mengisi 4 pos menteri di Kabinet Jokowi JK. 4 kursi menteri itu adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Staf Kepresidenan. Pernyataan partai oposisi ini pun mendapat reaksi dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi JK. Persoalan reshuffle ini tentu sangat naif ya kalau kemudian persoalan-persoalan yang mendasarinya adalah persoalan-persoalan lebih kepada pertimbangan-pertimbangan di luar kinerja gitu ya. Karena ini kan reshuffle sudah yang ketiga kalinya. Jika kemudian Presiden memang betul mau melakukan reshuffle, terlebih dahulu harus diberitahu kepada publik bahwa reshuffle ini sesungguhnya berbasiskan kinerja. November 2016 lalu, Presiden Jokowi memang memanggil satu persatu ketua umum partai politik ke Istana Negara. Kabar reshuffle kabinet ini pun diperkuat dengan pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun Sekretaris Kabinet Pramono Anung tegaskan tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Presiden dalam sidang kabinet kali ini mengawali arahan, beliau menyampaikan tidak ada reshuffle kabinet kecuali yang memang perlu direshuffle karena beberapa hal, tetapi tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Jadi supaya tidak disalah tafsirkan, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat. Presiden Jokowi pasti akan berhitung cermat terkait kabar rencana reshuffle kabinet. Benar tidaknya isu perombakan kabinet tentu menjadi hak prerogatifnya. Tim Liputan Metro TV. Memasuki hari kelima pasca insiden terbakarnya kapal Zahro Express, masih Pemirsa, Presiden Jokowi mengamini keputusan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang memutuskan hubungan kerjasama dengan Australian Defence Militer karena dianggap telah melecehkan Pancasila. Ya, Presiden menyatakan telah menyerahkan proses penyelesaian kepada pihak TNI. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah menerima laporan langsung dari Panglima mengenai insiden pelecehan Pancasila yang dilakukan Satuan Militer Australia saat latihan bersama. Peristiwa terjadi saat Kopassus sedang mengajarkan bahasa Indonesia kepada pasukan Australia. Presiden Jokowi menekankan sudah seharusnya kedua pihak, baik Australia dan Indonesia, tidak saling mengintervensi urusan internal negaranya. Ia juga menegaskan keputusan tersebut perlu dilakukan untuk menjaga nilai dan prinsip Indonesia. Hubungan militer Indonesia dan Australia retak gara-gara anggota Australian Defence Force atau ADF diduga melecehkan Pancasila. Ya, menurut Menteri Pertahanan, pemutusan hubungan kerjasama militer agar ditunda karena pihak otoritas Australia telah menghukum anggota AFD tersebut. Ulah anggota Australia Defence Force yang diduga melecehkan Pancasila membuat hubungan militer Indonesia-Australia terganggu. Pihak TNI memutuskan hubungan kerjasama militer dengan negara kanguru tersebut. Dugaan pelecehan terhadap Pancasila ini terjadi saat prajurit Kopassus tengah melatih pasukan khusus di Australia. Anggota TNI yang mengajar di Sekolah Pasukan Khusus Australia juga ditarik kembali ke Indonesia. Pihak TNI akan menghentikan seluruh kerjasama dan latihan militer dengan Australia untuk sementara sambil dilakukan pengkajian ulang. Kajian itu nantinya diharapkan dapat memberikan keuntungan pada dua belah pihak. Menanggapi masalah hubungan Indonesia-Australia, Menteri Pertahanan RI menyatakan pemutusan hubungan kerjasama militer agar ditunda karena pemerintah Australia telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Udah, kita yang penting pengen dulu, yang penting jaga hubungan baik antar negara. Jangan gara-gara cuma coro-coro nggak jelas itu ya, hubungan negara tidak bagus ya. Para menteri sudah ke presiden, segala saya baik sekali. Dan gara-gara orang-orang yang nggak jelas itu jadi kita tidak bagus ya.
Nah, itu harus kita perhatikan lah, ya, kemana-mana kita perlu kawan sekarang. Menteri Pertahanan Australia berjanji akan menuntaskan kasus anggota Australia Defence Force yang diduga melecehkan Pancasila. Hubungan Indonesia dan Australia kerap mengalami ketegangan akibat sejumlah isu sensitif. Tidak hanya persoalan militer dan diplomasi, namun juga terkait masalah hukum dan kemanusiaan, mulai dari kasus ajang lomba menembak, masalah imigran, hingga kasus eksekusi mati terpidana narkoba asal Australia pada tahun 2015. Tim Liputan Metro TV. Dan meski bertetangga, hubungan Indonesia dan Australia sering mengalami ketegangan akibat sejumlah isu sensitif. Tidak hanya persoalan militer dan diplomasi, namun juga terkait masalah hukum dan kemanusiaan. Di tahun 2015, Indonesia pernah menyesalkan sikap militer Australia dan Amerika Serikat yang mencurigai kemenangan telak prajurit TNI di ajang menembak Australian Army Skill at Arms Meeting. Australia sempat meminta senjata SS-2V4 dan pistol G2 buatan Pindad dibongkar, namun ditolak oleh Indonesia. Pada Juni 2015, hubungan Indonesia-Australia juga sempat memanas akibat isu imigran. Aparat Australia diduga menyuap kru kapal yang membawa 65 pencari suaka asal Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka yang sedang dalam perjalanan menuju Selandia Baru agar kembali ke perairan Indonesia. Di tahun yang sama, Australia pernah mengancam akan menghentikan kerjasama militer dengan Indonesia, termasuk menghentikan bantuan hibah pesawat Hercules. Ancaman ini dikeluarkan setelah Australia marah dengan keputusan pemerintah Indonesia yang mengeksekusi mati terpidana narkoba asal Australia, Yuran Sukumaran dan Andrew Chan pada bulan Mei 2015. Pemerintah Australia bahkan sempat mengulangkan duta besar mereka di Jakarta. Di tahun 2013, hubungan Indonesia-Australia juga mengalami ketegangan akibat aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia. Termasuk diantaranya terungkap skandal penyadapan dan peretasan terhadap telepon Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang dilakukan intelijen Australia pada tahun 2009. Akibat kejadian ini, hubungan kedua negara baru mulai mencair setelah ditandatanganinya Code of Conduct di Bali pada tahun 2014. Meski hubungan kedua negara sempat memanas akibat isu sensitif, Indonesia dan Australia juga memiliki hubungan relatif baik di sejumlah bidang, seperti penyusunan kerjasama pertahanan dan penanganan terorisme. Tim Liputan Metro TV. Selain memutuskan kerjasama militer dengan Australia, Indonesia pun memutuskan seluruh hubungan kemitraan antara Kementerian Keuangan dengan JP Morgan Chase Bank yang dinilai merugikan ekonomi Indonesia. Hasil riset JP Morgan pada akhir tahun lalu menjadi alasan penghentian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan asal Amerika ini. JP Morgan merilis riset berjudul Trump versus Tactical Changes yang berisi rekomendasi bagi Indonesia dari level overweight menjadi underweight. Sejumlah analis saham tanah air menilai keputusan JP Morgan menurunkan peringkat surat utang Indonesia sebanyak 2 tingkat dianggap anomali, khususnya saat lembaga-lembaga lain memberikan proyeksi positif pada perekonomian Indonesia. Riset yang dikeluarkan oleh JP Morgan dinilai tidak berlandaskan indikator yang tepat. Posisi JP Morgan sebagai dealer utama penjualan surat utang negara akan mungkin mengarahkan investor justru menghindari pembelian surat utang. Seperti Turki gitu. Turki juga dikategorikan sebagai emerging market sehingga memang ratingnya juga di downgrade dari neutral menjadi underweight. Kita lihat Turki sendiri, kita tahu ekonominya juga mungkin masih so-so begitu-begitu aja, plus mereka punya risiko politik kan. Kemarin sempat ada kejadian kudeta gagal itu kan. Apakah Indonesia disamakan dengan kondisi seperti itu? Yang notabene mungkin domestiknya relatif masih, ya rupiah kita tahu masih ada di tingkat nomor 2 terbaik gitu ya. Manajemen ekonominya relatif masih oke. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hasil riset JP Morgan menyebabkan misleading di pasar. Pasalnya sepanjang tahun 2016, kondisi ekonomi Indonesia cenderung stabil dengan level inflasi terjaga dan kurs rupiah terjaga di level 13.300. Dalam hal ini tidak menutup diri, atau dalam hal ini kami membuka diri bahkan terhadap semua kritik dan positive assessment, karena itu penting buat kita untuk memperbaiki diri. Namun juga lembaga-lembaga apalagi yang memiliki nama besar memiliki tanggung jawab yang luar biasa penting juga untuk menciptakan psikologi yang positif.
bukannya melakukan apa yang disebut misleading dalam hal ini. Selain pemutusan kontrak sebagai dealer utama penjual Sun, JP Morgan Chase Bank juga kehilangan kontrak sebagai bank persepsi untuk program pengampunan pajak. Sebelumnya pada tahun 2015, pemerintah melalui mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro sudah pernah menegur dan memberi sanksi bagi JP Morgan. Salah satu lembaga keuangan terbesar di Amerika ini pernah merilis 2 hasil riset atas perekonomian Indonesia pada Agustus 2015. Dari Jakarta, Clementia Michelle, Metro TV.